Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati ya. Salam berbagi. Siapa di antara kita yang tidak mengenal AI? Mungkin di antara kita, ada yang belum mengetahui bahwa perkembangan industri dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama, Industri 1.0, yaitu zaman ditemukannya mesin uap yang kedua. Industri 2.0, yaitu zaman ditemukannya listrik yang ketiga. Industri 3.0, yaitu zaman ditemukannya komputer yang keempat. Industri 4.0, yaitu zaman ditemukannya internet dan yang sekarang ini, adalah yang kelima. Industri 5.0, yaitu zaman ditemukannya AI atau Artificial Intelligence. Maka dari itu, kali ini saya akan membagikan materi yang jarang diketahui orang, tentang AI. Saya akan membagikan materi, dari Microsoft Azure. Kita masuk ke bab 1, kita akan masuk ke pengantar AI atau Artificial Intelligence, lalu memahami Machine Learning, memahami Anomaly Detection, Computer Vision, Natural Language Processing, dan Knowledge Mining. Sebenarnya, apa sih AI itu? AI itu adalah pengembangan perangkat lunak, yang meniru perilaku dan kemampuan manusia. Maka dari itu sering disebut kecerdasan buatan. Salah satu contohnya, membuka jendela, dan memutar lagu, hanya dengan mengucapkan perintah suara tertentu. AI dapat bermanfaat untuk membuat hiburan, dan pengalaman yang luar biasa. Memberdayakan infrastruktur cerdas, bahkan bisa menyelamatkan planet bumi. AI juga bisa menjadikan aset keuangan, menjadi lebih inklusif. AI dapat menjadi solusi, dari berbagai masalah. Dapat memecahkan berbagai masalah besar. Misalnya menekan penyebaran virus dan pandemi. Mendeteksi anomali dan penyakit dan seterusnya. Dalam praktiknya, AI dibagi menjadi beberapa cabang yang utama. 1. Machine Learning 2. Anomaly Detection 3. Computer Vision 4. Natural Language Processing 5. Knowledge Mining. Machine Learning atau pembelajaran mesin merupakan dasar dari sistem AI, di mana manusia mengajarkan sebuah model komputer untuk membuat prediksi dan menarik kesimpulan. Anomaly Detection, atau deteksi anomali, di sini perangkat lunak dengan kemampuan pendeteksian kesalahan, atau aktivitas yang tidak normal dari suatu sistem. Lalu Computer Vision, yaitu sebuah perangkat lunak, dengan kemampuan interpretasi dunia secara visual, melalui kamera, video, maupun gambar. Pastinya AI memang tidak punya panca indera, seperti manusia, namun AI mampu mengurai dari suatu aset visual atau gambar video itu, menjadi perhitungan matematis di belakangnya, dan dari situ, dia bisa mengambil satu kesimpulan, atau membuat suatu prediksi, atau memecahkan masalah, yang kita berikan kepada AI atau kecerdasan buatan tadi. Contohnya, kita membuka kunci smartphone, dengan cara scan wajah kita, menggunakan kamera di smartphone tersebut. Lalu Natural Language Processing, atau memproses bahasa natural, atau bahasa manusia, di mana perangkat lunak dengan kemampuan, menafsirkan bahasa tertulis ataupun lisan, dan merespon dengan cara yang sama. Jadi sangat unik, seakan-akan bisa berbicara, dan membalas obrolan kita. Kita sering tidak sadar bahwa, AI sudah menjadi bagian penting, dalam kehidupan kita. Terakhir yaitu Knowledge Mining, di mana kemampuan untuk mengekstraksi informasi, dalam volume yang besar, yang seringkali tidak terstruktur, lalu dibuat menjadi penyimpanan pengetahuan, yang dapat dicari secara lebih mudah, di waktu kemudian. Machine Learning dapat diartikan, sebagai dasar dari sistem AI, di mana manusia mengajarkan sebuah model komputer, untuk membuat prediksi dan menarik kesimpulan. Mari kita lihat animasi berikut. Ada beberapa tanaman. Kita coba mengajarkan kepada machine learning, mengenai nama sebuah tanaman. Dari situ, AI dapat mengenali tanaman X itu apa. Misalnya, kita mengajarkan bahwa itu adalah tanaman Belize perennis. Setelah kita ajarkan, maka AI akan mengambil satu kesimpulan, seperti manusia, bahwa dari berbagai macam tanaman yang diberikan, AI akan menunjukkan bahwa tanaman X itu bernama Belize perennis. Jadi machine learning adalah kita bisa mengajarkan suatu sistem, atau perangkat lunak, untuk bisa belajar, dan akhirnya nanti sistem itu, bisa mengambil keputusan, atau menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah, service atau layanan-layanan, yang terkait machine learning di Microsoft Azure itu, ada 4, di mana di situ ada, Automated Machine Learning, Azure Machine Learning Designer, Data and Compute Management, dan Pipelines. Untuk Automated Machine Learning ini, fitur ini memungkinkan orang yang tidak ahli, untuk dengan cepat membuat model mesin learning yang efektif, dari suatu data. Kita tinggal melakukan klik dan drag and drop saja, tidak perlu melakukan pengkodean,
ataupun ahli dalam programming, untuk menggunakan automatic machine learning. Lalu fitur yang kedua, yaitu Azure Machine Learning Designer, di mana adanya antarmuka grafis, yang memungkinkan pengembangan tanpa kode, dari solusi machine learning ini. Di sini kita bisa secara manual, melakukan desain, namun tetap tidak menggunakan kode, kita hanya melakukan drag and drop saja. Kemudian ada data dan compute management, di mana kita dihadapkan dengan penyimpanan data berbasis cloud, dan sumber daya komputasi, yang dapat digunakan oleh data scientist profesional, untuk menjalankan eksperimen maupun pengkodean data dalam skala besar. Kita bisa mengelola aset, atau dataset yang penting, dalam proses machine learning, di mana data adalah bagian penting, yang bisa kita pakai untuk melatih model. Terakhir ada pipeline di mana data scientist, software engineer, developer, maupun IT operations, dapat menentukan pipelines untuk mengatur pelatihan model, penerapan, dan manajemen tugas. Jadi di sini, alur kerja dari satu model, satu machine learning eksperimen, alur kerjanya dapat dibagi dan dipelajari. Nah, demikianlah materi singkat mengenai apa itu AI, dan peranannya dalam kehidupan manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, saya hanya berbagi materi saja. Tentu banyak kekurangan, ataupun kesalahan. Mohon dimaafkan, bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video.